Berapa sebenarnya limit yang aman ketika kita galbay di tahun 2025? Mengingat aturan baru tahun 2025 ini berbeda dengan aturan tahun kemarin atau tahun 2024. Di sini saya mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang hal yang mungkin ada dipertanyakan teman-teman semuanya, banyak memang malahan, baik di kolom komentar ataupun di DM Instagram saya. Nanti kalian pun kalau mau tanya boleh langsung DM ke Instagram saya, mau konsultasi gratis sama saya boleh, silakan kalian DM aja ke Instagram saya, dan nanti insya Allah pasti saya jawab dengan menggunakan VT ataupun menggunakan video ya. Ya, di sini saya mau bahas tentang yang namanya berapa sih limit yang aman untuk galbay tahun 2025. Jadi untuk masalah limit galbay pinjol itu sebenarnya nggak ada batasan ya teman-teman semuanya. Perlu kalian ketahui bahwasanya pinjol itu KTA sistemnya, kredit tanpa agunan. Berbeda dengan pinjaman yang di bank. Karena kalau di bank itu harus ada agunan atau ada jaminan dengan nominal tertentu. Tapi kalau di pinjol itu tidak ada. Walaupun pinjaman kalian itu bisa mencapai 100 juta atau 200 juta. Karena kan banyak ya nasabah-nasabah juga, nasabah pinjol itu yang pinjamannya mencapai 100 juta juga. Itu tanpa agunan, tanpa jaminan sama sekali. Nah, berapa limit yang aman ketika kita mau galbay agar kita ya tidak masuk slik OJK ataupun gimana gitu kan, aman. Jadi untuk limitnya teman-teman tidak ada batasan sama sekali. Resikonya bisa dikatakan hampir sama, baik limit yang kecil ataupun limit yang besar. Contoh, kalian galbay 5 juta. Ada juga nasabah yang galbay sampai 200 juta gitu kan. Galbay 200 juta namanya akan masuk ke slik OJK. Galbay 5 juta sama namanya juga bakal masuk ke OJK atau masuk ke daftar hitam. Nominalnya sama, nominalnya berbeda jauh gitu kan, tapi resikonya sama, itulah dipinjol. Terus kemudian, apakah kalau 200 juta akan disita aset rumahnya atau motornya atau mobilnya gitu? Jawabannya tidak. Karena pinjol itu KTA sistemnya, kredit tanpa agunan atau tidak ada jaminan yang dijaminkan ketika kita melakukan pinjaman. Berbeda dengan di bank, kalau kita minjem 200 juta terus kemudian kita mampu bayar dulu jaminannya rumah, ya nanti rumahnya bakal diambil. Tapi kalau pinjol itu berbeda. Terus apakah nanti diteror juga? Sama. Galbay 5 juta akan diteror, galbay 200 juta juga akan diteror. Nah, berarti resikonya sama aja Bang? Ya, saya katakan hampir sama. Kalau misalkan kalian itu di 200 juta ini kebetulan di aplikasi tersebut tidak ada DC lapangannya, ya kalian tidak akan didatengin DC, walaupun galbaynya 200 juta. Dan kalau kalian itu minjemnya 5 juta, tapi pinjol tersebut punya DC lapangan di daerah kalian, ya bisa aja didatengin. Nah, jadi memang resikonya itu tidak berbeda jauh ya teman-teman. Ya, terus muncul pertanyaan, berarti enak galbay dengan limit yang besar dong Bang? Ya, jawabannya bisa iya, karena memang resiko yang kalian hadapi atau resiko yang kalian terima itu sama aja. Itulah berbedanya pinjol dengan pinjaman di bank gitu teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu itu. Pak, semua pinjol itu KTA, kredit tanpa agunan sama sekali. Jadi kalau kalian mau minjem di pinjol, itu kan nggak ada jaminan yang kalian berikan. Ada nggak jaminan surat tanah ataupun BPKB motor gitu, BPKB mobil, kan nggak ada. Jadi memang seperti itu sistem yang ada di pinjol. Kurang lebihnya seperti itu, atau gambaran sederhananya seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak usah takut terhadap hal itu. Jadi limit berapapun, kalau misalkan kalian itu memang sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran lagi, ya udah lebih baik kalian stop dulu. Jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Itu kuncinya. Yang paling berbahaya adalah gali lubang tutup lubang. Minjem uang 5 juta, tapi dengan sistemnya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, itu jauh lebih berbahaya daripada kalian itu minjem 200 juta tapi nggak pernah gali lubang tutup lubang. Itu perlu dicatat ya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan minjemnya 5 juta, terus kemudian kalian gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, itu akan jumlahnya semakin besar, dan ketika jumlahnya semakin besar, banyak aplikasinya juga yang mungkin kalian pinjemin, akhirnya ancaman DC semakin banyak, terorannya semakin banyak gitu kan. Daripada satu aplikasi 200 juta, mending itu udah ya. Kenapa? Ya karena tadi kalau kalian minjem di 5 aplikasi, otomatis 5 DC aplikasi tersebut nyerang kalian. Tapi kalau cuma satu aplikasi, ya sudah satu aplikasi aja yang neror. Kalau sampai 10 aplikasi, wah, kan itu akan sangat banyak sekali ya teman-teman semuanya. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bisa menjawab buat pertanyaan kalian. Kalau kalian mau tanya juga boleh lah, tinggal tulis aja di kolom komentar atau DM langsung aja ke Instagram saya. Oke, mudah-mudahan saya sendiri berdoa buat teman-teman semuanya ya diberikan kelancaran, jangan sampai ada yang namanya gali lubang tutup lubang lagi.
bisa mendapatkan rezeki yang cukup, dapatkan rezeki yang berlimpah. Dan saya titip pesan buat teman-teman semuanya, kalau lagi cari usaha ataupun cari rezeki, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezekinya ya. Oke, saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.